Ya udah bersih-bersih, nanti om bantuin katanya gitu. Oh ya udah. Begitu gue keluar dari kamar mandi, itu yang gue nggak duga-duga. Gue nengok ke arah dapur, ada pocong lagi nengok ke arah gue, tapi yang kelihatan kepalanya doang. Kalungin istrinya, dia bilang jangan dilepas ya mah katanya. Saya yang kayak, dia dikasih, saya nggak dikasih. Maksudnya karena saya nggak bisa apa-apa ya. Saya takut juga, dia dikasih kok saya nggak dikasih. Saya bilang, om saya nggak apa-apa katanya gitu. Dia cuma bilang gitu doang, nggak apa-apa. Jadi dia habis kalungin istrinya, terus dia ke saya, dia bilang, kalau ada yang pegang, ada yang colek, ada suara, jangan tergoda, jangan buka mata, kata dia. Tiba-tiba dari balik pohon di seberang sana, itu ada kayak suara, awalnya suara tuh kayak mengaum atau apa gitu kan. Saya bilang ada macan, dan ternyata seumur hidup saya nggak akan pernah mau lihat itu lagi. Dari balik pohon itu sosok tinggi, gede, kukunya tuh panjang, terus tapi matanya putih. Selang berapa lama, karena mata batin saya masih terbuka, Mas Dani berubah, tangannya ada 8. Kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Adit, dan sekarang kita lagi di segmen podcast Saksi Misteri. Di samping gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya ketika dia berada di daerah Jawa Barat. Kita kenalan dulu sama narasumbernya, Mbak Fani. Mbak Fani, apa kabar Mbak Fani? Iya, baik Mas. Ini kejadian mistisnya tahun berapa nih Mbak Fani? Itu 2012-2013. 2013-2012. Ya. Itu awal mulanya kenapa bisa kejadian sih? Itu pada saat liburan, karena gue lulus-lulusan ya bang, dari SMP ke SMA. Liburan, gue balik nih ke kampung halaman lah, ibaratnya kota kelahiran gue di Jawa Barat. Gue balik, liburan, tapi gue nginep di rumah om gue. Gitu. Jadi adik dari bokap. Dari bokap. Nginep, ngobrol, malam tuh suka ngobrol habis makan gitu kan. Terus ngomongin memang menyerempet ke hal-hal yang gaib, mistis gitu. Karena kadang si tante tuh suka katanya dia dengar suara anak kecil gitu kan. Oh gitu ya. Ya udah gak usah didengerin tantemu katanya gitu. Singkat cerita ngobrol sama om malam, nemenin dia ngerokok di depan, di ruang tengah itu di depan. Dia bilang, "Kenapa kamu tadi nanya-nanya begitu?" Ya enggak, maksudnya suara anak kecil tuh apa gitu kan, suara anak kecil tuh apa, kenapa kok bisa ada suara anak kecil, padahal kan di sini kan nggak ada anak kecil, nggak mungkin juga anak si Koko tuh, maksudnya anak si kakak tuh masih umur setahun kan, nggak mungkin dia lari-lari. Saya bilang udah tuh dia buka aja mata batinnya, kakak saya lewat dia ngomong begitu, buka aja tuh mata batinnya. Kakak kandung apa kakak sepupu? Kakak sepupu. Saya anak tunggal. Oh iya. Jadi kakak sepupu saya ngomong gitu, mau katanya. Serem nggak? Ya yang belum pernah dilihat mungkin akan dilihat gitu. Jadi yang orang-orang bilang tuh kan kadang kalau wajahnya tuh kuntilanak atau apa tuh cantik, ada memang yang cantik. Ada yang karena meninggalnya kecelakaan, mukanya rusak tuh ada. Dan memang dihadapinnya seperti itu katanya. Gue mikir ya bang, 1 kali, 2 kali, oke, boleh. Ya nanti, tapi om harus puasa dulu katanya. Jadi saya bilang, yang puasa om atau saya? Saya katanya. Oh berarti om saya puasa. Karena ya nggak tahu ada ilmunya atau ada doanya gitu kan. Besokannya, ayo jadi nggak? Abis makan dia cuma bilang gitu, karena bapak saya, ibu saya, tante saya nggak tahu hal itu. Ayo jadi nggak? Jangan deh, jangan wudhu. Dia udah mau ngomong wudhu. Jangan deh, jangan wudhu kan bukan muslim katanya. Bersih-bersih aja kata dia gitu. Cuci kaki, cuci tangan, terus muka dibersihin gitu. Oh yaudah kata saya. Kamar mandi, saya bersih-bersih, saya keluar, dia duduk kata dia. Bakar rokok dia tuh bang. Dia bakar rokok, dia pegang kepala saya, dia baca-baca atau apa, saya nggak tahu, dia diam aja gitu depan muka saya liatin. Terus dia bilang merem. Saya merem, mata saya cuma diusap 3 kali sama dia. Stop dulu. Nanti apa aja yang dilihat dan apa aja yang dialami sama Mbak Fani itu nanti bakal diceritain di cerita full yang bakal diceritain Mbak Fani malam ini. Karena pasti bakal langsung tuh nanti.
Gitulah kurang lebih. Oke. Jadi buat kalian wajib tonton video ini sampai habis, jangan ada yang di skip, cukup skip iklannya aja. Dan sebelum masuk ke ceritanya, gue mau infoin dulu buat kalian yang pengen jadi narasumber seperti Mbak Fani ini. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, nanti bakal diarahin sama adminnya Lentera Malam. Dan gue mau ngingetin lagi nih buat kalian yang suka komen, Bang iklannya banyak banget nih, kebanyakan iklan. Kalian bisa langsung aja mampir ke Spotify-nya Lentera Malam, itu ada di Lentera Malam Podcast Horor. Di sana bebas iklan. Oke, Mbak Fani udah siap untuk ceritanya malam ini? Ya, siap. Oke, nggak usah lama-lama lagi, sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Jadi gini, tahun 2012-2013 itu dapat kabar, dapat info, berita bahwa banyak nih peneliti Cina yang memang lagi cari toke gitu awalnya. Singkat cerita itu jadi diinfo bahwa mereka untuk pengobatan. Saya bilang, oh gitu ya, oke. Terus gimana? Nah ini dapat kabar dari teman kakak. Kebetulan teman kakak ini bisa ya dalam hal-hal mistis, dalam hal gaib. Gitu. Saya bilang maksudnya gimana? Karena ada penawaran berupa uang. Kalau bisa cari toke yang ukurannya di atas 5 kilo, ya di atas 5 kilo, itu nanti akan dibayar 5M atau 5 miliar. 5 miliar? 5 miliar. Saya juga sempat kaget dengar itu. Bener nggak? Nominalnya itu fantastis kan. Dan dia bilang kalau lebih dari 5 kilogram itu bisa lebih dari 5M. Ini satu toke? Satu toke. Karena katanya menurut info bahwa peneliti China itu bilang toke makin besar jadi bisa diteliti untuk banyak obat untuk segala penyakit katanya. Jadi kakak saya ngobrol sama temennya ini. Nah si Mas Dani ini yang orang Bali, dia itu bisa dalam hal-hal seperti itu. Diceritain, ada yang tawarin gitu kan untuk membeli toke ukuran 5 kilo dengan harga 5 miliar. Dan dia juga sempat excited lah ya, maksudnya dengan harga itu. Oke, kalau gitu kita nanti ngobrol di rumah saya di daerah Jawa Barat karena saya memang asli sana. Kita kebetulan lagi liburan sekolah, akhirnya saya ikutlah. Saya ikut. Jadi pertamanya itu sebenarnya saya nggak bisa hal-hal seperti itu. Bukan nggak bisa, memang nggak terlahir untuk hal-hal seperti itu gitu. Jadi om saya, adiknya ayah saya punya suami itu tahu hal-hal seperti itu. Dan dia bilang kalau mau lihat hal-hal seperti itu harus dibuka mata batinnya. Saya sempat mikir ya, maksudnya 2 kali, 3 kali. Karena kan ngelihat hal-hal yang nggak kasat mata itu kan bukan suatu yang bisa dibilang yang ngapain juga gitu kan. Cuman saya penasaran. Lalu dia bilang, tapi nggak bisa sekarang. Nanti om harus puasa dulu katanya. Yang puasa tapi om kata saya. Iya yang puasa saya katanya gitu. Karena saya ngebuka. Besokannya bukalah mata batin. Oke kita buka katanya gitu. Jadi saya suruh bersih-bersih, suruh mandi, bersih-bersih segala macam. Kalau ibarat mungkin dibilang wudu lah ya. Tapi karena saya non-muslim jadi saya disuruh bersih-bersih. Baru dibuka mata batinnya. Itu malam jam 12. Jam 12 malam di rumah om saya. Jadi dibuka. Hal pertama yang saya lihat di dalam rumah om saya itu ada tuyul. Jadi ada sosok anak kecil yang lari-larian di ruang tengah, ke dapur, nanti dia naik tangga, turun lagi. Itu memang ada. Itu proses buka mata batinnya gimana tuh? Jadi om saya cuman kayak berdoa. Dia berdoa, terus dia suruh saya merem. Dia usap kedua mata saya 3 kali. Gitu diusap 3 kali. Udah buka. Gitu. Jadi hanya kayak, ya saya juga nggak paham ya maksudnya ini bener nggak gitu kan awalnya. Dan ternyata pas saya buka mata, awalnya biasa, tapi om saya bilang coba lihat sekeliling. Gitu. Jadi begitu saya lihat, ya itu di ruang tengah, yang pertama saya lihat yaitu anak kecil. Dan saya yang ini
ada memang di sini. Ya, memang dia di sini, tapi dia nggak nakal gitu. Karena di rumah kebetulan kan nggak ada anak kecil gitu kan. Anaknya kakak gitu ya, anaknya sepupu itu masih umur 1 tahun 2 tahunan lah kurang lebih. Jadi masih belum bisa main dan dia nggak pernah ganggu gitu. Karena di atas pun, di kamar atas ada katanya tempat dia untuk main. Jadi disediain memang sama om saya katanya. Jadi dia nggak nakal. Nah, dengar berita itu, om saya bilang, ya terserah kalau mau jalanin. Untuk hal yang toke ya, om saya bilang, kalau mau ikut ya ikut aja katanya. Cari pengalaman katanya. Kakak saya, Bang Ragil ya, kita bilang Bang Ragil. Mau ikut gua nggak dek ke rumah Mas Dani katanya gitu. Oh, ya udah. Singkat cerita jalan sampai di rumah Mas Dani ngobrol. Awalnya saya sempat, aduh, serem juga ya, karena orangnya peranakannya tinggi gitu, besar, rambutnya gondrong gitu kan. Saya bilang, galak nggak kata saya. Oh enggak baik katanya gitu. Oh yaudah oke. Ngobrol, gimana Mas Ragil katanya. Jadi gimana, ada info nih katanya bahwa suruh cari toke tapi ukurannya 5 kilo katanya. Saya langsung, bener nggak sih? Maksudnya ada nggak gitu loh. Hal-hal seperti itu kan di luar nalar ya Bang. Kalau kita pikir nggak mungkin juga gitu loh. Maksud saya, masa toke 5 kilo gitu kan. Carinya di mana Kalau gitu. biawak mungkin ada kalau biawak. Ya kalau biawak, komodo gitu kan tuh lu mau cari 200 kilo juga mungkin ada. Saya bilang nggak mungkin lah gitu. Cuman oke, Bang Ragi nanti saya meditasi katanya. Saya bilang wah kalau udah berbau-bau mistis gini saya agak-agak takut sebenarnya kan. Oke, nanti kita ngobrol lagi katanya gitu. Udah cuman ngobrol gitu sambil minum kopi kakak saya gitu kan. Ada istrinya Mas Dani gitu saya lihat lagi hamil gitu kan. Oh iya ya selamat ya anak pertama karena hamil anak pertama. Oh iya. Udah pulang. Dikabarin besok siang itu dikabarin katanya dapat telepon. Oh, nih saya udah selesai meditasi. Nanti ke sini saya ngundang teman kita katanya. Bang Rian sama kita panggil satu lagi itu biasanya Beler karena memang mukanya ngantuk gitu kan. Oke. Datanglah ke rumah Bang Dani, datang ngobrol. Saya sudah selesai meditasi. Untuk toke tersebut ada, tapi ya kita harus samperin ke tempatnya. Itu adanya di kaki gunung. Wah, saya langsung ini bahaya nggak gitu kan, maksudnya karena hal-halnya yang pertama kita harus ke kaki gunung gitu kan, dan dia bilang tapi malam katanya kita untuk nemuin dia agar warga sekitar perjalanan nggak tahu nih apa maksud dan tujuannya katanya. Oh ya udah oke. Singkat cerita, bawalah peralatan. Saya juga bingung. Pertama dia bawa kayak model celurit, terus kayak model potong rumput, hio tuh dupa. Itu dia bawa hio itu. Terus dia ada bawa mangkok, tapi mangkoknya itu bukan mangkok biasa ya. Mangkoknya itu kayak model stainless, nggak terlalu besar kok, kayak model cawan gitu. Akhirnya berangkat. Saya, kakak saya, istri Bang Dani, dan Bang Dani di mobil. Yang 2 temennya naik motor karena bawa alat potong rumput tuh kan panjang ya, dia bawa mesinnya gitu kan. Yang lainnya di dalam mobil. Perjalanan lumayan jauh, sekitar 1 jaman gitu. Sampai di tempat yang gelap, kiri kanan tuh pepohonan. Paling ya sekitar 100 meter, 200 meter baru ada rumah, dan rumahnya itu juga bukan rumah yang kayak bagus gini ya Bang di kota gitu ya, maksudnya rumah penduduk yang mungkin kayak bilik atau apa gitu ya. Lah ya rumah-rumah yang kayu gitu lah. Saya bilang oh ini keadaannya lumayan mencekam nih karena malam gitu kan, udah sekitar jam-jam 1 gitu, jam 1 malam. Oke, lumayan lama perjalanan, sekitar naik ke atas itu treknya agak naik karena kan bawah kaki gunung. 15 menit, 20 menit lah perjalanan. Pas sampai di atas, di tempat yang dituju, memang ilalangnya tinggi-tinggi, ngelebihin kita gitu. Nah, jadi ada yang pakai mesinnya itu, terus ada yang pakai celurit. Nah, temen kakak saya baru sampai, maksudnya ibarat kita baru sampai, dia lagi motongin rumput, tangannya ada yang megang katanya. Mungkin nggak boleh dipotong kali ya. Dia langsung, Bang Gil, tolong katanya. Tangan gue ada yang megang nih katanya. Saya udah, aduh, saya pegangan aja sama istrinya si Bang Dani. Saya bilang, Kak saya takut. Nggak apa-apa dek, kata dia gitu. Akhirnya disamperin sama Bang Dani, dipegang tangannya, cuma dipegang aja. Bisa lagi. Jadi langsung kayak ringan udah kelepas gitu. Oh dia
Dia lagi itu kayak kaku gitu ya, tangannya. jadi dia kayak ditahan tangannya. Iya. Dia lagi motong tangannya kayak ditahan katanya. Gak boleh dipotong mungkin ya, saya bilang. Setelah itu mungkin kalau tahu kuburan Chinese, jadi setelah ilalangnya kepotong semua, itu terlihat gundukan kuburan itu yang gede banget. Iya. Jadi kalau kuburan Chinese itu kan ada yang gede itu untuk satu, ada yang memang dipersiapkan gede karena nantinya untuk entah suami istri, kakek nenek gitu kan, mungkin berdua. Itu gede kuburannya. Saya udah takut, saya nggak mau lihat nama yang ada di nisan, fotonya gitu, karena kan kalau Chinese kan ada ya fotonya itu, saya nggak mau lihat. Kita muter. Jadi muter itu dalam arti duduknya mengelilingi kuburan itu. Saya bilang duduknya harus di sini bang. Maksudnya karena jauh. Jadi posisinya teman kakak saya itu berdua. Kakak saya, istrinya Bang Dani, dan Bang Dani itu berdiri. Sebelum dimulai ritual, dia bakar dupa itu. Ditancepin sekeliling kuburan itu. Dan ganjil. Satu tancapan itu 3. 3. Dia tancepin. Kita duduk, dan Bang Dani nuang air aqua biasa, dia tuang ke dalam cawan itu. Dia berdoa atau apa, saya nggak tahu. Terus kalungin istrinya. Dia bilang, jangan dilepas ya mah, katanya. Saya yang kayak, dia dikasih, saya nggak dikasih. Maksudnya karena saya kan nggak bisa apa-apa ya. Saya takut juga. Dia dikasih kok, saya nggak dikasih. Saya bilang, Om, saya nggak apa-apa, katanya gitu. Dia cuma bilang gitu dong, nggak apa-apa. Jadi dia habis kalungin istrinya, dia usapin pakai air. Terus dia ke saya, dia bilang, kalau ada yang pegang, ada yang colek, ada suara, jangan tergoda, jangan buka mata, kata dia. Saya langsung diem. Udah nge-freeze aja. Maksudnya apa nih gitu kan? Karena kenapa nih kok bisa sampai ada yang kayak gitu? Ya Om, ya udah diberkatin ya, kata dia gitu. Dicipratin air kepala saya merem. Nah, saya nggak tahu tuh 3 yang temennya itu, kakak saya sama 2 temennya itu saya nggak tahu. Saya nggak cerita, angin tiba-tiba kenceng. Selang 10 menit mungkin lah ya, nggak terlalu lama. Angin kenceng, kenceng-kencengnya itu yang daun mungkin entah plastik itu udah ngelewatin muka saya itu karena kenceng angin. Terus dia mukul, kalau kuburan Chinese itu kan kayak keramik ya bang pinggirnya. Dia pukul, dia bilang hadir. Saya sempat ngintip gitu, saya melek gitu sedikit. Abang tahu mobil Innova? Mobil Innova kan gede, panjang ya. Yeah. Toke sebesar mobil itu ada di atas gundukan kuburan. Set. Toke. Dan saya nggak melek ya, saya nggak melek itu, saya ngeliat sedikit. Jelas ada tangan kiri kanan dan buntut. Tapi menutupi gundukan kuburan itu. Iya. Dan saya yang merem, dalam hati saya cuma bilang, Tuhan jangan dipertemukan lagi seperti ini. Saya merem, di situ mulai ada gangguan. Kayak ada yang nyolek belakang saya. Gitu. Cuman kan karena disuruh diem aja kan. Udah diem, kira-kira paling 5 menit, 10 menit mungkin, nggak lama. Saya dipegang kepala saya sama Mas Dani. Udah, katanya dia bilang gitu. Ya Om, berdiri, tidak ada percakapan apapun, kita balik. Tidak ada percakapan apapun, nggak ada. Hilang? Nggak ada. Pokoknya saya melek tuh nggak ada. Kembali ke mobil, di mobil juga nggak ada percakapan apapun. Perihal tadi dia bicara atau komunikasi atau apa, saya nggak paham, nggak ada. Sampai di rumah Mas Dani, ya minum dulu katanya gitu. Mah siapin minum ya, kopi, teh gitu kan, minum, ngobrol. Jadi gini, dia hanya bilang, Mas Dani mungkin info ya bahwa apa nih percakapan dia ya sama Toke itu. Dia hanya bilang, jika kamu menginginkan saya dan saya seperti yang kamu inginkan, saya punya permintaan. Saya langsung yang tumbal ya. Maksud saya gitu kan. Karena kan nggak tahu nih ini bentuknya apa gitu maksudnya yang dipinta. Oke, apa bang? Kakak saya temennya gitu. Iya apa bang? Kata gitu. Dia minta ada 2 macam. 1, ayam yang bulunya 7 warna. Terus yang satu lagi apa? Ini mungkin agak berat katanya. Kenapa? Dia minta kambing jantan yang sedang hamil. Hah? Gak mungkin kan? Iya. Itu kan nggak mungkin ya, kita lihat kayak kambing kalau kakinya 3 ya kan, kakinya 2 mungkin ada karena kelainan gen atau apa kita nggak tahu. Kambing jantan hamil mungkin nggak, saya bilang. Dan akhirnya saya terucap gitu, saya bilang Om ini bener nggak sih di luar nalar ya, maksud saya
yakin nggak itu ada? Ya saya harus meditasi, dia bilang. Saya harus lihat. Terus akhirnya dia lihat jam, karena kebetulan Mas Dani ini bukan muslim ya, dia Hindu, tapi istrinya muslim. Dan dia ngingetin gitu, karena kakak saya, temannya 2 itu muslim, sholat subuh dulu deh, katanya gitu. Kamu di sini nggak apa-apa, katanya gitu. Musolahnya di mana? Di samping. Saya tunggu depan musola aja deh, karena saya udah takut nih, udah parno duluan ya bang. Saya tunggu depan musola aja. Udah selesai sholat, terus saya apa? Ya udah, mungkin gini, saya info aja dari sekarang, tapi jalannya besok, katanya gitu. Ada apa gitu, karena itu kan masih subuh kan posisinya. Bang Ragil, kakak saya, sama Mas Rey, nanti berangkat ke Sukabumi, kata dia gitu, ke daerah Ujung Genteng. Nanti sampai sana, saya info lagi untuk step selanjutnya, dia bilang. Ya udah bang, oke, katanya gitu. Nanti saya sama Beler, katanya, kita mau berangkat ke daerah Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya. Nanti setelah zuhur kita berangkat agar nggak lama, nanti bisa balik lagi ke sini, karena kalau yang diminta ketemu malam Jumat ke sana lagi. Jadi Kamis tuh ke sana lagi katanya. Kita naik lagi ke kaki gunung itu. Singkat cerita saya pulang, saya bilang gue nggak mau ikut deh kayak gini-ginian. Maksudnya takut aja sih gitu kan, cuman nggak apa-apa kan lu mau tahu, katanya gitu. Ya udah, oke. Kakak saya berangkat malam ke Sukabumi, dia naik motor sama temennya. Besokan siang lah, hampir mau ke arah asar ya, pulang. Udah pulang. Bawa karung. Apa tuh, kata saya? Ayam, katanya. Yang warnanya 7. Coba saya mau lihat, kata saya gitu. Karena kan penasaran ya bang, maksudnya ayam warnanya 7 kayak apa gitu kan. Lihat, dibuka. Pegang boleh ya, saya bilang. Ayam bukan gitu, maksudnya kan karena takutnya bohongan nih gitu kan, maksudnya. Boleh pegang aja. Saya pegang, bunyi. Oh ya ayam nih berarti, saya bilang. Kok ada ya? Saya bilang. Beli di mana? Saya bilang. Ada dia kayak petani katanya di sana. Suami istri udah tua gitu. Jadi kelainan katanya ayamnya. Tapi warnanya bagus bang. Warnanya tuh ungu, hijau, biru, ada 7 merah. Ya pokoknya banyak campuran gitu. Saya bilang. Tapi saya juga baru lihat gitu loh, maksudnya warnanya gini. Ya udahlah ya kan, ada 2 ekor. Ternyata malamnya ditelepon sama Mas Dani. Kata Mas Dani, ini apa namanya, saya udah dapet nih, Mas Ragil, katanya. Mungkin besok siang saya sampai ke Jawa Barat nih, balik lagi kan, maksudnya ke rumah. Saya sampai rumah, nanti saya kabarin, ngumpul di rumah aja, katanya. Ternyata meleset, nyampenya malam. Oh yaudah besok pagi aja ke sini. Jadi nanti malam kita berangkat, kata dia gitu. Oh iya, oke, katanya gitu. Dek, ikut nggak? Kemana? Naik lagi ke kaki gunung. Duh, gue takut, kata saya gitu. Maksudnya takut lah ya gitu, karena kan udah nggak ngerasain yang angin lah, terus yang ngelihat nggak jelas gitu kejadiannya. Saya bilang takut lah, saya bilang. Ya nggak apa-apa, katanya. Berangkat ke sana, jalan ke rumah Mas Dani. Loh, ini kambingnya ya? Saya bilang gitu. Saya nanya, bedain kambing jantan sama betina tuh gimana? Katanya kalau kambing jantan tuh ada apa, torpedo ya, buah zakar tuh torpedonya katanya. Tapi sebelah mana? Saya bilang, kok nggak ada? Kayaknya nggak deh, nggak mungkin, saya bilang gitu. Nggak mungkin, Bang Dani salah, katanya gitu. Selesai sholat maghrib, terus makan, kira-kira jam-jam 10:30, jam 12, jadi habis istirahat dulu sebentar, baru berangkat malam-malam. Dibawa kambingnya, dibawa ayamnya, berangkat ke sana. Sama ritualnya kayak kemarin, kita suruh duduk, dia pasang hio itu dulu, dupa itu dia pasang, terus saya dikasih air dulu untuk merem. Terus sama hal seperti kemarin, pokoknya intinya dia bilang hadir gitu kan. Tapi kali ini saya nggak berani buka mata. Tapi cukup lama komunikasinya, mungkin ya komunikasi dia ya, saya nggak paham. Cukup lama, sekitar ada 15 menit, 20 menit. Ya mungkin setengah jam kali ya, cukup lama. Komunikasi batin doang, nggak ada suaranya tuh? Nggak ada suara apa-apa. Tapi yang membedakan, kalau yang awal, itu kan anginnya besar ya bang. Yang ini nggak ada angin. Tapi hawanya dingin sekali. Jadi di 30 menit itu, mulai ada suara-suara
bukan suara orang ngobrol ya Bang. Jadi kayak suara orang ngomong tapi pakai bahasa Mandarin. Cuman bukan sekedar ngomong, kayak ada dia mengalun gitu loh. Tapi jelas maksudnya ngomongnya bahasanya saya nggak paham ya, tapi kedengeran. Dan saya bilang, aduh, apalagi nih gitu kan? Maksudnya apalagi nih gitu. Jadi udah selesai itu terdengar samar-samar hilang, baru si Mas Dani megang. Kita suruh bangun. Udah nggak ada percakapan apa-apa. Kambing dan ayamnya ditinggal di samping nih kuburannya. Kita jalan. Di perjalanan istrinya Mas Dani tiba-tiba perutnya sakit. Karena kondisi lagi hamil ya? Iya, hamil. Saya nggak paham ya hamilnya berapa, cuman memang udah gede hamilnya gitu. Terus saya, kenapa nih? Ayo bawa ke mobil katanya gitu. Sampai di mobil ditenangin, minum segala macem, didoain. Mungkin ya sama Mas Daninya agak lebih tenang sih, tapi masih agak sakit dia bilang gitu. Kita mau rubah rencana nanti mungkin katanya. Jadi akhirnya dia bilang, ya betul, kambingnya itu tidak jantan. Jadi hanya kelainan, dokter hewan bilangnya itu jantan. Tapi hamil gitu. Jadi kelainan intinya persyaratannya ada satu yang tidak sesuai. Gini aja, saya maunya itu dibawa pulang, saya tukar dengan anak yang ada di dalam kandungannya. Yang ngomong siapa? Dari tokeknya ke Mas Dani katanya. Pas lagi komunikasi tadi tuh? Ya, jadi yang di situ udah semua pada diem, kan? Maksud saya aneh nih pasti gitu loh, karena kalau salah satu syaratnya nggak terpenuhi ya pasti ada aja gitu loh. Maksud saya cuman, ya kan saya nggak paham nih, saya bilang, nah terjadilah seperti itu. Dia bilang diganti nih katanya, mau nggak katanya sama anak yang di dalam perut. Negosiasi, mungkin entah Bang Dani ini marah atau apa gitu kan, saya nggak paham. Kan tadi teman kakak saya itu kan naik motor ya, yang berdua. Yang satu ke motor. Yang satu ke motor, agak lumayan lah ya jaraknya dari mobil ke motor tuh. Lama nih, nggak balik-balik. 5 menit, 10 menit, nggak balik. Disamperin lah sama Mas Dani. Sama, Mas Dani pun nggak balik. 15 menit, 20 menit. Sedangkan istrinya si kakak ini masih ngeluh. Sakit? Ya, masih kontraksi mungkin atau apa, saya nggak paham. Sakit dia bilang. Akhirnya teman kakak yang satu lagi, yang si Bang Beler itu, yaudah deh gue yang samperin, katanya gitu. Samperin lah. Sama, gak balik-balik. 5 menit, 10 menit, itu kita nunggu sampai lebih mungkin 1 jam. Gak balik. Kakak saya ngomong, udah gue aja yang kesana katanya. Jangan dong, saya gak bisa apa-apa nih, saya bilang. Ya kan, istri Bang Dani lagi begini, saya bilang saya nggak mungkin, saya nggak bisa, saya bilang gitu. Kalau ada apa-apa, amit-amit pun doainnya beda, saya bilang kita nggak tahu nih caranya, saya bilang jangan deh, ya udah kamu kesana katanya. Saya kesana sendiri, saya bilang gimana ya Bang, maksudnya itu tuh gelap dan ya itu kayak tadi saya bilang posisinya kan karena pohon-pohon, rumahnya tuh jarang banget, 100-200 meter baru rumah, jadi nggak ketemu rumah gitu. Saya bilang aduh kayak gini ada macan atau apa enggak gitu kan, kira-kira kan nggak tahu gitu kan. Saya bilang itu kawasan kuburan Chinese memang, tapi kayaknya udah lama banget gitu loh, jadi hanya ada beberapa kuburan yang tersisa gitu kan. Ya udah deh kata saya gitu, saya bawa senter 2 karena saya saking takut biar terang banget, saya bawa senter 2 kiri kanan. Saya jalan, memang cuma terhalang pohon aja sih, terhalang pohon gede. Nah ini motornya ada, saya bilang gitu kan, tapi orangnya 3-3-nya nggak ada. Kemana ya? Ada suara kayak orang ngobrol, tapi ngobrolnya nih kenceng memang gitu, kayak marah atau ngobrol gitu. Saya bilang ada apa ya? Saya matiin senter yang satu, saya arahin ke jalan doang, saya turunin, saya jalan nyampingin pohon. Saya cuma nyampingin pohon. Jadi si Mas Dani lagi duduk di tanah, dia lagi duduk kayak bersila gitu. Si Ray, teman kakak saya itu, dia lagi pegang dupa, lagi dibakar, dia pegangin. Yang temennya satu lagi dia pegang yang cawan ada airnya itu, dia pegang. Saya mau ngomong, mau manggil, ternyata temennya nengok. Dia cuma kasih isyarat, jangan, maksudnya. Akhirnya saya diem di situ. Angin kenceng, itu yang mata saya kelilipan. Tiba-tiba dari balik pohon di seberang sana, itu ada kayak suara
Tiba awalnya suara tuh kayak mengaum atau apa gitu kan. Saya bilang ada macan gitu. Maksudnya dalam hati saya ada macan nih kayaknya nih gitu kan. Dan ternyata seumur hidup saya nggak akan pernah mau lihat itu lagi. Dari balik pohon itu sosok tinggi, gede, kukunya tuh panjang, terus tapi matanya putih. Modelnya mungkin Wolverine ya. Kayak model Wolverine. Kayak Gondorwo gitu Ya, genderuwo gitu. Maksudnya cuman dia kayak lebih ke muka serigala atau apa gitu kan. Jadi kayak lebih ke situ. Tapi matanya putih. Iya. Saya yang itu selang berapa lama karena mata batin saya masih terbuka, Mas Dhani berubah. Tangannya ada 8. Tangannya Mas Dhani. Mungkin karena dia orang Denpasar ya, orang Bali. Saya nggak paham itu pegangan atau memang bagaimana belajarnya dia atau apa. Pundaknya itu kayak ya ada tangannya aja gitu loh. 8. Iya. Nah setelah itu udah itu kayak remeng-remeng. Saya udah nggak inget apa-apa. Gitu. Entah pingsan, entah apa saya nggak paham. Pokoknya intinya pas saya bangun itu udah di mobil. Saya bilang tadi saya lihat apa? Nggak apa-apa katanya gitu. Nanti didoain ya. Mas Dhani cuma bilang gitu, nggak apa-apa nanti didoain. Istrinya udah nggak begitu sakit sih, perutnya cuman masih keringetan mungkin karena tadi nahan sakit. Ya kita pulang katanya gitu. Pulang, sudah sholat subuh di rumah Mas Dhani, sudah sarapan, pulang ke rumah masing-masing. Saya di rumah, gimana? Saya bilang, bisa nggak mata batin ini ditutup? Saya mau ditutup aja. Karena kan ngeliat hal begitu kan kayak beban juga ya Bang ya. Maksud saya, kok gini banget gitu kan. Akhirnya Om bilang besok masih sehari lagi puasanya katanya. Ya udah saya bilang gitu. Oke. Hari itu nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa, tidur nyenyak, aman. Besokannya setelah itu malam saya suruh bersih-bersih, mata batin saya mau ditutup sama Om saya, udah katanya gitu. Saya berpikir aman karena saya udah ditutup nih mata batinnya. Udah deh hidup gue udah tenang gitu kan. Maksudnya udah nggak lihat apa-apa gitu. Sore setelah maghrib lah, setelah isya lah ya. Sudah lewat jam 8 malam gitu. Iseng nih makan Indomie enak kali kata saya gitu. Jalan ke dapur. Begitu mau masuk dapur. Ini di rumah Om saya ya. Posisinya di rumah Om saya itu jalan mau masuk dapur. Ada kuntilanak di pinggir, jadi meja kompor itu di atas tuh kuntilanak berdiri, tapi nggak ada mukanya. Bajunya putih, di bawah dengkul sedikit, itu rambutnya panjang, tapi nggak ada mukanya. Saya cuma bilang, astagfirullahaladzim. Udah, saya masuk ke kamar kakak saya bilang, tuh coba tolong di dapur ada apa, kata saya. Kakak saya keluar, nggak lama, karena dia punya anak kan, ya. Usianya 1 tahunan, 2 tahunan gitu. Tiba-tiba nangis anaknya. Nangis sejadi-jadinya. Saya takut dong. Terus kakak saya balik ke kamar, ada apa? Nggak tahu. Udah deh, gue mau naik. Saya naik ke atas. Saya tidur bareng sama ayah dan ibu saya. Saya bilang, saya takut. Almarhumah ibu saya waktu itu ngomong, makanya mama udah bilang, jangan ikut-ikut gitu. Saya bilang, iya tapi penasaran. Terus itu kenapa? Anaknya saya lagi nangis katanya. Saya bilang nggak tahu, tadi nangis. Mah di bawah ada kunti kata saya. Udah tidur, jangan ini katanya gitu. Nggak ada apa-apa tuh, masih nangis. Saya nggak tahu sampai kapan itu anak nangis. Pokoknya pagi aman, nggak ada masalah. Ngumpul lah ya sarapan sebelum Om saya berangkat kerja gitu segala macem. Oke, nggak ada masalah. Makan siang, jadi tante saya sama mama pergi. Saya di rumah, istri kakak saya di dalam kamar. Saya makan siang di dapur sendirian nih Bang. Sendirian. Tiba-tiba sendok jatuh. Saya nengok dong. Angin gede juga sendok bisa jatuh. Dalam hati saya. Udahlah kata saya gitu. Maksudnya karena saya mikirnya saya nggak akan bisa lihat lagi kan. Ya udah lu gua deh. Saya bilang gitu. Terus tiba-tiba saya makan. Ada suara. Mau makan. 3 kali dan jelas banget. Gue tinggal Bang piringnya. Gue masuk ke kamar naik ke atas. Suaranya deket itu suaranya? Suaranya jauh. Jauh? Kan kalau orang bilang kalau deket dia jauh. Kalau jauh dia deket. Suaranya jauh tapi terdengar jelas. Dia bilang dia mau makan 3 kali. Saya tinggal piringnya. Saya naik ke atas Bang. Itu saya di kamar yang kayak
duh Tuhan, ya maafin deh, nggak lagi-lagi deh dalam hati saya gitu kan. Terus akhirnya kakak saya pulang, nggak tahu dari mana gitu kan, pulang maghrib ngobrol gitu kan, saya sama dia di depan teras gitu, di ruang tengah tuh di depan arah mau ke teras. Tiba-tiba dari tempat parkir dia ke arah depan itu ada yang lewat. Set. Itu apaan ya kata saya gitu. Nggak udah nggak ada gitu kan. Nggak tahu nggak ada apa-apa katanya. Dia cuma bilang gitu. Nggak, tadi ada yang lewat. Saya bilang jelas kok lewat. Tapi saya nggak tahu bentuknya ya. Maksudnya karena lewat aja gitu kayak bayangan putih tapi kenceng gitu. Terus saya itu tidur nggak ada masalah. Besok pagi kata Om, kenapa katanya. Nggak tahu, saya bilang badannya nggak enak kata saya gitu. Gelisah gitu loh Bang. Sayanya gelisah. Ya udah bersih-bersih dulu sana katanya gitu. Siang-siang itu saya suruh bersih-bersih. Nanti doain kata Om gitu. Selesai saya bersih-bersih dari kamar mandi, keluar dari kamar mandi. Jadi kayak ada tembok pembatas Bang, antara dapur sama ruang tengah dong. Dapur sama ruang tengah. Saya keluar dari kamar mandi, ada pocong Bang. Kepalanya doang nengok dari dapur ke depan. Saya langsung yang, itu apa? Saya ke depan, Om, itu. Iya tuh, gak tau lah tuh, abangmu kali tuh bawa dari Sukabumi katanya. Hah? Iya tapi itu di situ kan orang jadi ini. Maksudnya saya gini loh, saya mikirnya kan saya nggak mungkin lihat lagi Bang. Iya. Karena kan mata batin saya udah ketutup. Tapi itu jelas. Dan kunci itu juga kan jelas. Iya. Posisi kan mata batin saya udah ditutup. Saya yang kayak, kenapa gitu loh, kok masih aja? Apa karena saya ikutan hal begini, kemarin dia sesajinya nggak disetujui, permintaan dia juga nggak dikabulin yang kedua gitu kan, apa gimana, kok saya jadi ikut-ikutan. Ternyata malamnya Mas Dani telepon, Bang Ragil, antar saya ke tempat Rian katanya gitu. Jadi ternyata ibunya Bang Rian telepon ke Bang Dani, ada apa? Rian dari semalam teriak-teriak di kamar, tapi nggak mau dibuka pintunya. Sampai pagi ini dia teriak-teriak di dalam kamar katanya. Tapi pintunya udah engselnya tuh udah dicopot nggak bisa kebuka pintunya. Akhirnya katanya kakak saya berangkat sama Bang Dani ke sana ke tempat Bang Rian. Di mana Bu? Di atas katanya. Itu dia teriak-teriak, tolong dong Dani katanya. Ada apa sih katanya? Kemarin sebelum pergi cium tangan. Bu doain katanya, biar Rian selamat katanya. Ya coba nanti saya coba bantu ya Bu, katanya nanti didoakan katanya. Naik ke atas katanya, didoain, cuman dipegang, ditekan doang gini pintunya sama Bang Dani. Udah buka Bang Ragil katanya. Kebuka, Bang Riannya lagi duduk di pinggir kasur. Tapi tatapannya kosong. Bang Dani bilang, ya nanti kita selesaikan. Dia hanya bilang gitu katanya. Singkat cerita, balik ke rumah kakak saya, Bang Dani ikut ke rumah. Ngobrol sama om saya. Kata om saya, ya nanti dibantu doa dari sini, kata om saya gitu. Ya kalau memang kurang apa-apa nanti bilang aja, katanya gitu. Saya nggak paham nih percakapannya gitu, karena saya udah bilang, udah ayo deh balik ke Jakarta deh, saya bilang gitu. Saya takut nih, saya bilang gitu kan. Yaudah deh katanya, ntar gampang katanya gitu. Sekarang aja deh takut, saya bilang gitu. Nanti papa masih ada kerjaan, katanya sebentar, katanya paling 2 hari katanya. Yaudah deh, saya bilang gitu. Dia ngobrol tuh saya nggak tahu ngobrolannya. Udah. Terus kakak saya bilang, nanti mau ke rumah Bang Rian, mau jenguk, mau ikut nggak? Habis kesurupan, nggak mau kata saya. Nggak apa-apa, udah sehat katanya gitu. Bener nggak kata saya? Iya, datang ke sana ngobrol sih. Dia bilang, gue kayak ada orang katanya datang ke sini, tapi gue nggak bisa lihat mukanya Bang katanya. Dia pas sadar ya dia ngomong, gue nggak bisa lihat mukanya Bang katanya. Jadi dia datang, dia ketok-ketok kamar gue buka, terus dia cuman bilang katanya makan, dia butuh makan. Saya ngomong kan, itu yang gue denger di dapur. Sama ya. Dia minta makan, saya bilang. Gue bilang makan apa gitu. Terus dia nggak deketin gue. Sudah Bang, hilang dan gue nggak tahu apa-apa katanya. Ya mungkin itu masuk gitu kan, apa gimana saya nggak paham. Dia minta makan, dia ketok-ketok kamar gue, dia minta makan katanya. Dia bilang, yaudah deh abis ini pulang, gue nggak ikut ke rumah Mas Dani kata saya. Kalau emang mau ke rumah Mas Dani ya gue nggak ikut, saya bilang. Yaudah deh katanya gitu. Pulang, singkat cerita kira-kira besok malam itu ngomong,
temenin yuk. Kemana? Kata saya. Ke sana, ke rumah kakaknya Bang Dani. Kakaknya? Emang Bang Dani ada kakak di sini? Saya bilang, kakak seperguruan, kata dia gitu. Oh, oke, kata saya gitu. Main doang kan? Saya bilang, bukan hal-hal begitu? Enggak, katanya gitu. Ya udah. Nah, rumahnya itu memang posisinya belakangnya itu kali, Bang. Kakaknya Bang Dani ini, kakak perguruan itu, rumahnya posisi belakangnya kali. Jadi kita lagi duduk nih, kayak gini nih di sofa nih Bang. Bukan sofa sih, balai gitu ya, kayak balai gitu. Mereka lagi ngerokok, ngopi, ngobrol. Tenang Bang, kata itu mah gampang, kata dia gitu. Dan nanti kita negosiasi aja, kasih aja pecel lele gitu. Saya yang kayak, maksudnya maaf kata ya, maksudnya apa karena dia ngerasa ilmunya udah tinggi gitu kan, saya bilang. Terus tiba-tiba setelah ngomong gitu, dia bakar rokok yang gede itu Bang, risong, ya kayak gitu-gitu kan. Istrinya datang, istrinya si kakaknya itu datang. Saya nggak tahu namanya siapa karena cuma dipanggilnya om aja gitu kan. Ya udah saya panggilnya om aja. Istrinya datang bawa kopi hitam. Nanti dulu ya, dia bilang gitu. Udah masuk kamarnya kunci, kata dia gitu. Saya bilang ada apaan lagi nih. Posisinya cuma bertiga. Dia ngerokok, dia taruh risongnya di atas kopi, dipanjangin gitu. Tiba-tiba kakak saya ngomong gini, merem, katanya gitu. Kenapa, kata saya. Udah merem aja, katanya. Enggak, saya nggak mau, kata saya gitu. Ntar merem saya ditinggal, saya bilang. Bukannya ini ya, saya bilang. Enggak, saya bilang nggak mau, saya bilang. Udah merem aja, katanya. Ntar takut. Enggak takut, kata saya gitu. Dari arah kali itu, di sana kan ada pohon ya Bang. Itu muncul kayak cewek pakai model kebaya, mendekat. Saya bilang, cantik banget gitu loh, maksudnya cantik. Tapi asalnya dari mana ya ceweknya? Kok arahnya dari sana? Pas begitu makin ngedekat, ngelewatin pagar yang membatasi rumah itu dengan kali, melewati pagar, dari pinggang ke bawah itu ular Bang. Saya nggak mau ngelihat lagi, saya cuma gini dong. Saya bilang, astagfirullahaladzim. Sampai istighfar Bang saya. Non muslim loh. Maksudnya saya sampai kayak astagfirullah, saya bilang apa lagi nih gitu. Saya harus lihat apa lagi gitu. Ternyata komunikasi dia si cewek ini dengan kakak saya dan kakak perguruannya Bang Dani ini bilang bahwa udah stop. Bersihin, stop. Nanti ada rezeki dari tempat lain. Jadi ternyata pas udah pergi ya, udah nggak ada katanya gitu. Udah Neng katanya, dia ngomong pakai bahasa Sunda. Tenang naon katanya, nggak apa-apa katanya. Iya Pak, saya takut kata saya gitu. Akhirnya singkat cerita dia jelasin bahwa udah lu rapihin, lu bersihin diri, nanti lu minta maaf sama dia, udah putus hubungan, lu nggak menginginkan dia lagi. Si toke gitu. itu maksudnya? Ya, jadi maksudnya si cewek ini karena junjungannya si kakak ini, katanya si om ini, jadi dia bilang udah lu bilang sama si Dani putusin aja, maksudnya dalam arti putusin ke sana, bilang saya tidak menginginkan kamu lagi gitu loh maksudnya. Jadi jangan menginginkan apa yang saya punya dan apa yang teman-teman saya punya gitu loh maksudnya. Singkat cerita ke rumah Bang Dani, diantar sama si Om ke rumah Bang Dani, istrinya lagi sakit. Saya sudah telepon katanya gitu. Orang tua bilang suruh bawa pulang ke Bali katanya. Jadi biar petua-petua di sana yang nungguin katanya. Karena agak berat, separah itu dalam hati saya. Maksudnya apakah iya gitu separah itu? Ya udah akhirnya dia ngobrol. Saya disuruh ke sana, ke rumah Mas Dani lagi besok pagi sebelum fajar. Jadi setelah pokoknya intinya sholat subuh udah di sini katanya. Mau diapain? Mau dibersihin katanya. Nah jadi katanya malam itu karena saya nggak ikut, kakak saya si Bang Beler sama Bang Dani bertiga doang. Karena kan yang ngerasain itu kan saya, Bang Ray sama istrinya yang ngerasain kena imbasnya ya. Maksudnya itu nggak boleh ikut gitu. Jadi di rumah dia pergi ke sana katanya yaitu untuk memutus gitu kan, untuk memutus. Akhirnya udah bicara lah intinya, terus saya disuruh datang. Jadi saya, istrinya Bang Dani sama Ray duduk itu
seumur hidup sekali dan saya mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Nih makan katanya. Saya disuruh makan bunga kantil. Saya disuruh telan. Jadi saya disuruh telan aja nih. Saya bilang boleh minum? Enggak, telan aja telan. Obat aja pakai minum om. Saya bilang saya nggak bisa pakai minum. Tunggu katanya. Jadi minum pun ya mungkin ada doanya kali ya dari dia. Dikasih segelas air. Tapi telan ya, jangan digigit. Telan kata dia. Jadi biar masuk ke dalam utuh. Iya kata saya. Itu sekuat tenaga bang. Gue nelen bunga kantil. Segini kan, maksudnya kan lumayan besar kan ukurannya. Telan sama istrinya sama Bang Ray juga kayak gitu. Setelah selesai kita dimandiin pakai air yang katanya sudah didoakan. Tapi nggak ada kembang, air aja ya, air aja. Kita dimandiin, akhirnya sudah selesai. Ya mudah-mudahan setelah ini nggak ada lagi katanya gitu. Jadi singkat cerita sorenya itu kita nganterin istrinya Bang Dani ke bandara untuk balik ke Denpasar. Ngomong katanya yaudah Bang katanya gitu, nanti kalau emang ada butuh apa-apa kabarin aja gitu. Kata Bang Dani oh iya gampang gitu, saya paling 1 hari 2 hari di sana gitu kan. Terus akhirnya Bang Dani balik ke sini info bahwa istrinya katanya udah lebih better, udah lebih baik. Tapi di rumah Bang Dani itu mbaknya masih mengalami teror. Pembantunya? Ya, mbaknya IRT-nya Bang Dani itu katanya tiba-tiba malam piring pecah sendiri di dapur. Katanya ya nelpon, Pak bisa cepat pulang nggak? Katanya saya nggak bisa kalau sendiri, kayak takut. Emang ada apa? Katanya. Semalam piring pecah, terus jendela saya yakin Pak udah saya tutup semua, tapi kebuka katanya gitu kan. Terus kayak ada suara orang ngobrol Pak di atas, tapi Bibi nggak berani naik. Ya udah nanti saya pulang katanya. Jadi ternyata pas Bang Dani balik itu ada bungkusan kain ya, kayak kain warnanya hitam di samping pintu masuk rumah Bang Dani. Dan pembantunya IRT-nya Bang Dani itu bilang tadi pagi nggak ada pas nyapu. Jadi pas Bang Dani nyampe, pokoknya intinya nyampe ke sini ke rumah dia itu ada, diambil, dibuka, isinya bawang, cabe, paku, bunga-bunga yang kayak 7 rupa gitu di dalam satu bungkusan gitu. Kata Bang Dani, ya mungkin dia masih belum terima, nanti kita steril lagi katanya. Akhirnya datang tuh si Om, katanya kakak saya bilang, karena kan posisi saya balik nih ke Jakarta gitu. Saya balik ke Jakarta. Kakak masih di situ? Kakak saya masih di situ, karena kan memang domisilinya di situ kan gitu. Saya balik ke Jakarta, di info kalau ada apa-apa kabarin katanya. Maksudnya jangan ini, soalnya Bang Dani masih ada teror katanya. Aduh, masa sih dia nyampe ke Jakarta? Saya bilang gitu. Ya namanya setan mah kemana aja. Akhirnya nyampe di Jakarta, si Om tuh datang ke rumah Bang Dani. Wah nanti kita bersihin katanya gitu. Nanti kita bersihin katanya. Terus saya nelpon. Karena saya di kantor itu ngerasa ada hal yang ganjil itu karena gini. Hal yang ngeganjil itu gini. Saya masuk kamar mandi aman gitu kan. Keluar aman. Tapi begitu mau duduk itu kayak duduk saya tuh nggak duduk yang nempel di kursi kantor saya gitu loh Bang. Kayak saya di pangku orang. Iya. Saya yang ini nggak bener lah gitu loh. Maksudnya saya bilang kok sampai ke Jakarta gitu loh kan. Maksud saya singkat cerita besok pagi kakak saya datang ke kantor ayah saya. Nih di sini nih. Ini di sini nih kemarin nih saya bilang. Gue duduk tapi maaf kata nih. Pantat gue nggak nempel nih saya bilang. Gue kayak di pangku orang. Kakak saya cuma ngeliat sekeliling, dia nyamperin ada rak buku di pinggir Bang. Dia nyamperin, dia pegang, terus dia bilang, ya udah katanya gitu, mau nggak ke Bogor lagi, biar dibersihin katanya sama Mas Dani gitu. Yaudah ayo deh kata saya gitu. Akhirnya balik lagi saya Bang, gak apa-apa deh, biar beres deh. Gue udah nggak mau nih ikut begini-begini nih saya bilang gitu. Kata Bang Dani, ya maaf kata gitu. Ya kan pertamanya kan mungkin ya kamu mau ikut. Saya juga nggak tahu akan terjadi seperti ini. Dia bilang, oke kita jalanin katanya gitu. Kuat nggak?
puasa katanya. Tapi nggak full dia bilang gitu. Puasanya itu maksudnya tetap kayak orang puasa biasa dari jam pagi itu sampai maghrib. Tapi puasa nggak makan nasi. Nggak mutih lah katanya gitu kan. Ya udah saya bilang berapa lama? 3 hari katanya. Oh iya deh kata saya gitu. Nanti ya mudah-mudahan bisa teratasi katanya gitu. Udah iya saya iya. Malam hari ketiga, jadi besoknya kan berarti harusnya udah selesai ya Bang. Hari ketiga itu saya mau sahur, maksudnya ibaratnya mau makan terakhir itu. Malam-malam itu ada suara itu lagi. Minta makan. Minta makan. Saya cuman udah ya, ini saya mau selesain. Jangan minta makan sama saya. Mohon maaf, kamu, saya. Tolong selesain aja. Udah saya ngomong gitu Bang di dapur. Suaranya hilang. Jadi cuman 2 kali doang. Kemarin itu kan 3 kali yang saya dengar. Jadi pas dia ngomong mau makan. Terus mau makan. Saya langsung ngomong. Saya bilang udah jangan minta makannya sama saya. Saya bilang. Karena ya kamu, saya. Saya juga udah gak mau ikut-ikut hal seperti ini. Jadi tolong saya bilang. Ya saya juga minta maaf. Mungkin mengganggu gitu kan. Akhirnya udah dijelasin. Saya ngomong sama kakak saya. Tadi masih ada yang minta makan. Yaudah ntar besok katanya gitu. Datang ke sana sama si Om, cuman disuruh duduk. Udah selesai kan? Muti udah beres kata dia gitu. Minum katanya. Kasih minum air. Dia ngerokok pakai risong itu. Dia usap kepala saya 3 kali. Dia tiup. Udah gak ada apa-apa nanti katanya. Ini air bawa pulang. Nanti mandi katanya. Pakai ini. Tapi mandinya inget gak boleh full terbuka katanya gitu. Pakai sarung atau pokoknya pakai daleman tertutup intinya katanya gitu. Oh iya kata saya. Mandi ingat dari ujung kepala harus disiram semua kata dia gitu. Oh iya kata saya gitu. Ya campurin sama airnya di bak mandi katanya. Atau pakai ember lah bersih katanya. Jadi yang ngobatin yang terakhir itu intinya si Om. Maksudnya yang ngesteril ya itu yang si Om itu. Kakak ada perguruan dari Mas Dani. Yang lain juga udah aman ya mungkin ya. Maksudnya nggak ada gangguan apa-apa. Terus saya juga 2 hari ke depan di sana itu nggak ada apa-apa. Saya bilang ya mungkin udah aman lah ya. Saya bilang aduh bersyukur banget gitu kan. Terus dengar kabar ternyata istrinya Bang Dani kontraksi memang prematur 7,5 bulan apa 8 bulan gitu saya lupa deh. Pokoknya bedanya masih sekitar sebulan atau 1,5 bulan. Jadi udah harus keluar anaknya katanya ini. Tapi udah dilihat katanya sama petua di sana nggak apa-apa katanya gitu. Jadi udah aman, nggak ini karena yaitu infonya dari petua di sana itu biar nyebrangin pulau Bang. Biar keputus katanya. Katanya ya. Jadi petua di sana bilang nyebrangin pulau aja. Jadi biar keputus, kita yang jaga di sini. Gitu. Nah, untuk gue penasaran juga nih, kenapa proses pembersihan lu itu kayak nggak cukup sekali deh, sampai berkali-kali, sampai akhirnya benar-benar tuntas tuh, kenapa sih? Sempat cerita nggak tuh? Kalau kata Om saya, Bapaknya Mas Ragil nih? Ya, bapaknya Mas Ragil, kata Om saya, ada leluhurnya. Saya ini ada leluhurnya. Jadi dan awalnya itu leluhur saya ini marah. Maksudnya marah tuh dalam arti, kenapa jadi saya yang digangguin? Nah bentrok, jadi saya lagi yang kena kayaknya, katanya sih gitu. Saya bilang ya udahlah jangan marah-marah. Saya bilang saya jangan marah-marah ya, jangan marah-marah. Saya cuma bilang gitu. Jadi ya udah jangan gimana-gimana lah gitu. Cuman saya kan nggak paham Bang gitu. Maksudnya nggak paham tuh dalam arti ya hal-hal gitu kan bukan untuk diperdalami kalau yang memang tidak mau dan tidak punya keahlian khusus gitu loh. Jadi ngapain juga ya, maksudnya gue kayak khusus nyari setan gitu kan. Di mana nih coba hadir gitu kan, masa gitu kan. Enggak ini dah. Tapi kakak saya tuh seneng hal-hal kayak gitu. Jangan-jangan ini yang nyuruh Kak Fani cerita ini si Mas Ragil lagi. Justru saya izin. Saya nanya boleh nggak cerita? Nggak apa-apa kata dia gitu. Ya sharing gitu kan maksudnya. Nah setelah itu tuh memang mulai pas kerja juga jadi udah paham sih Bang. Jadi pas kerja ada yang kesurupan gitu di kantor gitu kan. Itu jadi udah tahu lah gitu. Oh gini cara nanganinnya. Nanganin gimana tuh? Jempol kaki dipencet. Terus karena saya non muslim, saya bilang coba kupingnya sebelah kiri ajanin kata saya gitu. Tapi jempol kaki sambil dipencet. Jempol kaki sebelah kiri, ajanin kuping sebelah kiri. Berhasil tuh? Ya.
Berarti secara nggak langsung nih Mbak Fani jadi anggota timnya Mas Ragil juga nih. Jadi paham ya. Jadi paham. Iya. Iya. Jadi buat apa namanya ya, kalau misalkan hal-hal yang serasa gak kuat dia di badan, kalau bisa janganlah. Dan kalau nemuin ini, katanya ya diajarin sama Mas Dani sama Bang saya nih, Bang Ragil. Kalau nemuin kayak tadi tuh apa yang kain dibungkus-bungkus itu yang kita nggak tahu isinya apa, ngambilnya pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri. Pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Biar nggak, ya nggak tahu sih, katanya pokoknya biar nggak kena ke kitanya. Jadi ngambil pakai tangan kiri katanya. Nah, itu tips dari Kak Fani. Dan juga tips, coba siapa tahu teman kalian ada yang kesurupan juga. Coba tuh tipsnya tuh. Jempol kiri dipencet, azanin sebelah kiri. Nah, ini yang paling gue bikin penasaran nih, Kak Fani. Ini kan akhirnya endingnya Kak Fani itu benar-benar bersih dan nggak ngalamin hal-hal seperti itu setelah dibersihin sama kakak seperguruannya Mas Dani. Iya. Berarti ini harusnya lebih dewa lagi nih. Iya, itu kan pegangannya dia yang cewek berkebaya yang setengah ular itu. Iya, kalau untuk dia profesinya apa tuh? Setahu saya dia rental mobil, tapi ya nggak tahu ada profesi lain seperti Mas Dani atau enggak, saya nggak tahu. Oh, tapi dia Karena baru pertama ketemu ya pas mau dibersihin itu aja, Bang. Jadi dia bilang coba ke abang katanya gitu. Nah, maksudnya minta minta tanya-tanya gitu. Mungkin ya itu karena mungkin dia lebih tinggi kan ilmunya gitu kan. Jadi mungkin coba tanya gitu. Ya itu ketemunya hanya pas itu aja. Kalau sampai saat ini sih nggak pernah ketemu lagi. Maksudnya nggak pernah komunikasi, nggak pernah ketemu sama si Om itu ya, si kakak seperguruannya Mas Dani itu nggak pernah. Tapi kalau sama Mas Dani sampai saat ini masih komunikasi, masih baik ya. Gitu. Berarti dia profesinya bisa dibilang nggak seperti kayak Mas Dani yang emang dia profesi utamanya seperti itu ya. Di beliau rental mobil ya. Iya, yang saya lihat karena memang di rumahnya ada pelangnya juga. Gitu di depan. Mungkin buat iseng-iseng bantu-bantu aja kali. Mungkin gitu, atau mungkin menutupi profesi asli kan nggak tahu ya. Bisa jadi sih. Gitu. Kalau kalau Mas Dani itu kan karena rumahnya juga di Curug ya, di atas gitu. Jadi saya juga sempat yang kayak rumahnya di mana, masuk gitu jalan lagi ke atas gitu. Jadi memang mungkin ya karena profesinya seperti itu kan nggak boleh yang terekspos gimana sih Bang gitu. Jadi mungkin memang harus yang agak-agak tersembunyi gitu. Tapi rumahnya dari yang 1 kamar, 2 kamar, 2 lantai, 3 lantai. Makin gede. Ya, dan aja Harley. Ya motornya Harley. Jadi kalau keluar tuh tongkrongannya keren banget, gondrong, pakai sarung, ya kan? Naik Harley tapi. Jadi mungkin kalau kalian tadi agak kurang nangkap atau keskip ceritanya, gue rangkum dikit kali ya Mbak Fani. Jadi cerita Mbak Fani ini adalah cerita awalnya itu ingin mencari tokek yang beratnya 5 kilogram. Dan dicari dengan cara ritual. Ya, ritual. Berkaitan dengan hal mistis, dan akhirnya ya sampai Mbak Fani dan keluarga, bukan keluarga ya, Mbak Fani, Kak Ragil dan yang lainnya itu kena imbas. Sampai istrinya si Mas Dani pun kena gitu ya. Nah, Mbak Fani ada yang mau disampaikan nggak ke penonton Lentera Malam sebelum kita closing nih? Ya itu aja sih, mungkin jangan terlalu tergiur sama nominalnya gitu kan. Nominalnya karena kan yang ditawarkan fantastis ya. Karena kan ada yang orang, oke, lu gue kasih sekian tapi lu harus ngelakuin ini gitu kan. Jadi itu kan karena nominal sebenarnya gitu. Jadi awalnya kan karena saya terus kakak saya dan Bang Dani ini kan memang ngelihat nominalnya Bang. Maksudnya 5M kalau kita bagi 5 gitu kan, dengan usia masih SMA ya kan, megang 1M indah juga kan hidup gitu. Cuman ya untuk saat ini itu sih paling tipsnya. Jadi untuk saat ini kalau kata Bang Dani ya jangan diulang lah gitu. Maksudnya hal-hal yang tidak masuk logika, nggak di luar nalar tuh jangan dilakuin lagi. Tapi kalau gue jadi lu, pasti gue ikut juga sih. Iya kan? Karena kan nominalnya. 5M jadi. Itu nominalnya itu loh. Oke ya kan, dapat nggak dapat belakangan, cari dulu aja gitu. Cari dulu aja, usaha aja dulu. Tapi itu info-infonya pernah ada yang dapat nggak? Tokek 5 kilo itu? Nggak ada. Berarti benar-benar. Makanya kan gue bilang itu mustahil Bang. Untuk cari yang nggak usah 5 kilo ya, mungkin cari yang kayak setengah kilo, sekilo aja tuh kayaknya nggak mungkin deh menurut gue. Kayaknya ya menurut gue tuh kayaknya nggak mungkin Bang, karena nggak mungkin lah di mana. Karena setelah gue kecil-kecil emang tokek. Iya kan? Berapa gram sih? 200 gram kali segini gitu kan. Dan juga tokek itu kan makanya awalnya saya bilang
kenapa dia harus meditasi untuk cari toke? Iya. Kan iya. tinggal cari rumah kosong atau mungkin Tinggal cari itu manual gitu ya. daerah-daerah mungkin yang masih ada sawah gitu kan atau Iya, gimana, itu kan biasanya suka bunyi kan toke. Makanya kan kalau kita kayak nginep di villa-villa perdesaan gitu kan suka kan toke gitu kan. Saya bilang kenapa harus pakai meditasi gitu loh maksud saya. Nah ternyata dia mau mencari yang di luar nalar gitu. Karena Dan- mungkin Mas Dhani juga tahu 5 kilo itu nggak ada itu toke Iya, gitu. iya. Makanya dia coba mencari yang dengan lewat hal gaib. Makanya si toke itu pun kan bilangnya gitu. Kalau kamu mau menginginkan saya, ya udah saya akan menjadi yang kamu inginkan. Tapi apa yang saya inginkan kamu harus jadikan. Oh, iya, iya. Tuh, jadi ada udang di balik batu sebenarnya. Jadi ya lu mau minta gue kasih, tapi gue juga minta lu harus kasih. Iya, iya, Gitu. iya. Itu benar-benar kayak pesugihan lah ya jatuhnya. Jatuhnya sebenarnya. Tumbal-tumbalan. Nah. Jadi kalau mau kaya kerja, Kerja. jangan cuma rebahan doang. Betul. Ya udah. Paling cerita malam ini cuma segitu aja. Thank you banget nih Kak Fani udah share cerita di Lentera Malam. Kasih. Gua Adit dari Lentera Malam dan Kak Fani izin pamit. Bye.